Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Oke, pengertian kepemimpinan kepala. Oke, selanjutnya pengertian transformasional kepala sekolah. Menurut asal-muasal katanya, kepemimpinan transformasional terdiri dari berbagai jenis kata dari kepemimpinan dan pastinya juga kemampuan berubah. Kata transform merupakan kata yang mengacu pada transformasi. Dengan kata lain, dapat mengubah sesuatu agar terlihat beda dari sebelumnya. Kepala sekolah disebut dengan prinsip kepemimpinan terapan jika dia memiliki kemampuan untuk mengubah sumber daya dan energi. Dia adalah orang yang transformasional, orang baik, dan mencapai tujuan reformasi sekolah. Oke, kita akan membahas yang pertama mengenai karakteristik kepemimpinan transformasional. Yang kedua, kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang ketiga, implementasi gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Yang keempat, konsep yang diterapkan dalam kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Serta yang kelima, ciri-ciri dari kepemimpinan transformasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik kepemimpinan transformasional. Menurut Aan Komariah dan Jati Triyatna, karakteristik pemimpin transformasional adalah sebagai berikut. 1. Pemimpin yang visioner merupakan pemimpin yang pandangannya ke depan dan mencari perbaikan dan juga memikirkan bagaimana cara agar organisasi tersebut dapat berkembang di waktu yang akan datang. Yang kedua, pemimpin bertindak sebagai promotor perubahan dan bertindak sebagai katalisator, merupakan mereka yang mendukung fungsi perubahan sistem agar bergerak menjadi lebih baik. Yang kedua, mengenai kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pemimpin transformasional tidak hanya peduli pemenuhan diri dan sebuah apresiasi, tetapi juga dengan ide yang adil untuk menyoroti lagi kesadaran para petinggi kepada faktor-faktor manusia, kinerja, dan pertumbuhan organisasi. Terkait upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pendidikan, khususnya organisasi sekolah, dalam proses ini para pemimpin kunci perlu menggunakan model kepemimpinan transformasional, sehingga jika setiap organisasi yang dipimpinnya berubah, dapat diimplementasikan secara efektif. Selama implementasi, kepemimpinan transformasional kepala sekolah akan mendorong pertumbuhan perilaku pribadi yang mengarah pada pencapaian yang telah diimpikan. Yang ketiga, implementasi gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Menurut Danielson yang ia tulis di dalam bukunya Teacher Leadership, terdapat beberapa prinsip seorang kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, set the tone and culture and maintain the vision. Seorang pemimpin atau biasa disebut kepala sekolah harus dapat menjelaskan visi sekolah dan membawa semua orang yang ada di dalamnya. Yang kedua, membangun rasa kepercayaan diri untuk sang guru. Kepala sekolah harus mampu membangun budaya yang memungkinkan timbulnya segala macam kreativitas, gagasan, dan pendapat, serta harus menghormati masyarakat. Oleh karena itu, para guru yakin untuk merancang alat yang dapat menumbuhkan perilaku sekolah. Dan yang ketiga, memberikan motivasi dan dukungan kepada guru. Jadi, kepala sekolah mampu memberikan energi positif, dukungan kepada guru ketika guru ingin membuat proyek pengajaran yang memiliki tujuan meningkatkan mutu sekolah. Dan menurut Fanny Ciptono dan Anastasia Diana, ada beberapa ciri pemimpin yang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab. Bisa menjadi panutan positif bagi pengikutnya, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu memberikan pengaruh yang positif dan memiliki kemampuan untuk membujuk orang lain. Jika ditempatkan berdampingan,
peran pemimpin di atas sangat cocok memiliki gaya kepemimpinan transformatif. Melalui gaya kepemimpinan ini, transformatif dapat berpotensi menciptakan sekolah yang baik. Selanjutnya, konsep yang diterapkan dalam kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Ada beberapa kajian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasi berpengaruh lebih banyak kepada kepuasan serta kebersamaan organisasi. Guru-guru pun lebih memilih pada kepemimpinan transformasi dan bukan pada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menemukan inspirasinya karena tindakan dari pemimpin yang transformatif. Dengan kepala sekolah tersebut, artinya dia telah menerapkan sistem dan aturan kepemimpinan transformasional, dan jika dia dapat mengubah beberapa energi, baik itu orang, alat, atau keadaan, dia dapat mencapai tujuan reformasi sekolah. Dengan kepemimpinan transformasional semacam ini, Lightwood dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sifat kepemimpinan transformasional dapat dibarengi dengan sumber daya manusia yang dipadu untuk pertumbuhan kegiatan pembelajaran dan pengembangan organisasi, pengembangan visi bersama, dan distribusi kepemimpinan. Perkembangan budaya organisasi merupakan dasar dari kemajuan dan perkembangan, serta perilaku organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kepemimpinan transformasional. Ciri utama seorang pemimpin yang transformasional adalah pemimpin yang menekankan rasa keteraturan, kepuasan, dan berbagai pencapaian pekerjaan. Ciri-ciri lain dari seorang pemimpin transformasional yaitu pemimpin yang senantiasa menggandeng dan merangkul setiap hambatan ataupun halangan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Dan pemimpin yang selalu membagikan berbagai ilmu dan kekuasaan untuk para pengikutnya. Dan pemimpin yang transformasional juga memberi nasihat dan melatih serta memberi jawaban bagaimana cara memajukan sebuah organisasi tersebut. Dan juga memberikan tips ataupun membagi suatu hal bagaimana ia merintis dan berkembangnya, bagaimana merintis dan bagaimana berkembangnya untuk karir-karir para pengikutnya. Dan keberkesanan antar pemimpin pendidikan, ada beberapa perbedaan dengan pemimpin transformasional. Kepemimpinan transformasi juga menyalurkan kepada keberkesanan, kepuasan, dan prestasi kinerja. Dan dalam jangka waktu yang singkat, apabila sedang menghadapi situasi-situasi yang sangat kritis, pemimpin transformasi para memperhatikan dimensi yang dapat merangsang intelektual yang tertentu dan lebih berkesan daripada yang hanya menunjukkan karismanya saja. Ciri seorang pemimpin perubahan juga harus visioner, dan pemimpin harus bertanggung jawab untuk mewujudkan visi yang ada untuk mencapai hasil yang nyata. Dan berikut perilaku kedua dari pemimpin transformasional yang individualist consideration. Yang pertama yaitu ada merenung, berpikir, serta dapat mengidentifikasi keperluan individu. Nah, di sini jika pemimpin tersebut melakukan kesalahan, nah dia akan merenungi apa yang
kesalahan apa yang telah ia lakukan, dan dia akan berpikir mengenai kesalahan tersebut, serta dia dapat peka dan dapat mengidentifikasikan keperluan individunya. Sedangkan yang kedua, mengidentifikasi skill dan kemampuan karyawan. Jadi, para pemimpin yang transformasional tersebut dapat melihat skill-skill yang ada pada karyawannya. Sedangkan yang ketiga yaitu memberikan segala hal dalam belajar. Jadi, para pemimpin tersebut memberikan hal-hal atau pengetahuan yang telah ia dapat untuk belajar bersama kepada karyawannya. Sedangkan yang keempat, menyampaikan wewenang. Jadi, pemimpin juga harus dapat sebagai seorang pemimpin. Sedangkan yang kelima, melatih dan memberi pengaruh baik untuk proses diri. Jadi, pemimpin tersebut melatih diri untuk ke tahap yang lebih baik dan memberikan pengaruh baik untuk proses dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan yang keenam, memperhatikan serta mendengar pengikut dengan perhatian antusias. Jadi, pemimpin tersebut tidak boleh acuh tak acuh. Jadi, mereka harus sangat memperhatikan dan juga mendengar keluh kesah yang dirasakan oleh anggota sekitarnya dan harus memberikan perhatian yang lebih. Sedangkan yang ketujuh yaitu ada mengayomi bawahan. Mengayomi bawahan berarti pemimpin tersebut harus dapat mengayomi bawahannya, memberikan contoh yang baik, memberi nasihat, dan lain-lain. Dan dari presentasi terkait materi yang di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional artinya kepemimpinan yang dapat mengubah pengikut atau bawahannya yang menjadi pedoman bagi pengemban organisasi. Adapun ciri-ciri pemimpin transformasional adalah seorang pemimpin yang memiliki visi dan mencari perbaikan serta pengembangan organisasi. Namun, tidak hanya untuk masa kini saja, melainkan untuk masa depan suatu organisasi tersebut. Dan pemimpin juga berperan sebagai promotor dan katalisator perubahan sesuai dengan zaman yang ada. Mengenai upaya peningkatan kinerja organisasi pendidikan, khususnya organisasi sekolah, dalam kasus ini, pemimpin kepala sekolah lah yang perlu menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, sehingga setiap pergerakan organisasi yang dipimpin dapat terlaksana secara efektif. Selama implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah akan mendorong pertumbuhan perilaku pribadi yang dapat mengarah pada perubahan yang diinginkan dan menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terakhir, wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.